Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Salawat serta salam juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai ada baiknya kita hening dulu sejenak, kita santai rileks dulu sebentar ya teman-teman ibu dan bapak. Kita untuk Al-Fatihah sebentar, khususon untuk ibu bapak kita tentu saja, untuk orang tua kita yang melahirkan kita ke semesta raya ini, ke bumi ini. Sebab ya ibu bapak kita lah kita bisa hadir di sini, dan kita doakan orang tua kita manusia biasa yang pasti punya salah, dan mari kita maafkan kesalahannya, dan tentu saja kita lestarikan kebaikannya. Dan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita tentu saja, dan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah selalu memberikan kekuatan dan ketabahan. Kita sama-sama bermunajat untuk dimudahkan dan dilancarkan mendapatkan hikmah, petunjuk, dan kesadaran. Kita hening sejenak, santai dan rileks. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih. Baik, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, hari ini mungkin kita akan kita akan merecap, kita akan memberikan sebuah konklusi ya dari perjalanan panjang hukum sunatullah yang kita lagi bahas. Jadi kita udah bahas panjang lebar tentang hukum sunatullah yang kita urai tahap demi tahap gitu, yang kita urai secara detail, dan mudah-mudahan kita mulai mengerti lagi tentang hukum ini. Dan makanya kemarin ada ada permintaan untuk dikaitkan dengan takdir dan realitas gitu. Ya, untuk diketahui ya teman-teman ibu dan bapak, pembicaraan tentang takdir dan realitas ini sangat perennial, abadi gitu. Jadi ada pemikiran-pemikiran bahwa ya 100% Allah misalnya. 100% ya kita juga gitu. Mungkin dari dulu zaman-zaman Qadariyah, Mu'tazilah gitu ya, kalau pernah dengar dari perspektif-perspektif yang sering kita pelajari gitu. Sehingga ya semoga kalau kita mulai menyadari ini, kita akan melihat ini dalam bentuk yang namanya realistis. Dan si realistis ini yang saya rasa kita akan bisa pakai dalam keseharian gitu. Nah, jadi mungkin kaitan pembelajaran kita akan ke arah situ. Dan kembali ya teman-teman ibu dan bapak, kita di sini belajar bersama ya, saya ulang-ulang itu. Pembelajaran bersama ini adalah bagaimana kita terus-menerus mengupdate, terus-menerus mendalami gitu. Dan saya rasa tidak hanya berhenti di wilayah pengetahuan, tetapi juga kita masuk kepada konteks yang disebut dengan yang namanya perilaku atau kesadaran gitu. Jadi kita sangat mencari perbedaan, misalkan tidak kaku dalam perbedaan maksudnya. Dan konteks ini juga selalu saya ulang-ulang, kita di sini mau meluas, kita di sini mau membaru. Meluas dan membaru ini adalah bagian dari sunatullah gitu ya, karena ada hukum yang namanya dinamis. Jadi mungkin saya akan masuk dulu ke opening sedikit, baru kita akan bicara tentang qada-qadar, takdir, dan seterusnya, yang mudah-mudahan kita bisa memaknai ini lebih holistik dan yang paling pasti sih lebih bijaksana sih ya. Karena pada akhirnya kita nggak mungkin dan nggak bisa lepas dari konteks yang namanya realitas gitu ya. Karena realitas itu selalu pasti akan menang lah ya, dalam tanda petik gitu. Apapun itu, di atas semua keinginan kita, rencana kita, apapun lah konteksnya, bahwa kita hanya akan bersimpuh kepada yang namanya realitas itu sendiri gitu. Baik, saya akan mulai dari sini teman-teman, ibu dan bapak. Jadi seperti biasa saya izin pakai coret-coret ya, saya izin pakai
gambar supaya lebih memudahkan gitu. Oke. Jadi kalau kita sering bicara dalam konteks yang namanya sunatullah gitu. Saya mau mulai dulu dari situ ya supaya supaya basicnya kita bisa sama-sama gitu. Oke. Kan kita sering ya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu misalnya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun ini sering dikaitkan dengan kematian, sering dikaitkan dengan musibah gitu ya. Oke lah, nggak masalah juga sih gitu. Tetapi kalau kita mau melihat ini agak lebih dalam sedikit ya, teman-teman ibu dan bapak, tentang konteks innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kita telaah lagi. Bahwasannya kalau kita bicara tentang Allah itu sendiri gitu. Allah itu yang kita bahas kemarin, dia bisa membuat atau dia bisa menampilkan dirinya dalam bentuk yang namanya Rob gitu. Makanya nanti kaitannya sama Robul Alamin. Rob itu salah satunya adalah pengatur. Atau kita sebut ini sebagai sebuah yang namanya sistem. Ya, jadi saya mengartikan dalam konteks kita sama-sama memahami innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu sebetulnya nggak spesifik atau nggak kaku hanya dalam konteks mati sih sebenarnya. Tapi semua sistem berasal dari Allah dan kita nggak akan bisa lepas hanya untuk kembali kepada sistemnya gitu. Jadi kita mau mencoba sistem yang lain selain sistem Allah, selain sistem sunatullah, selain sistem hukum semesta, mau gimana juga, ujung-ujungnya pasti balik lagi ke situ aja. Sementara ini nanti ada kaitannya dengan yang namanya realitas gitu. Kita tuh mau show ide beginilah, begitulah, mau show planning inilah, itulah, tetap ujungnya itu adalah pada ketetapan-ketetapan Allah. Dan yang namanya ketetapan itu ya nggak bisa diganggu-gugat ya gitu. Makanya kalau kita bicara dalam konteks yang pernah kita bahas kemarin, hidup ini kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa menikmati prosesnya. Nggak terlalu terlibat dalam konteks yang namanya hasil gitu misalnya. Ya, jadi kalau kita semakin goals minded, semakin sibuk dengan hasil, itu udah pasti akan banyak kecewa aja. Gitu ya. Sehingga nanti kita akan ngerti bahwa semua konteks kehidupan ini ya semuanya selaras dengan hukum yang tunggal ini gitu. Dan ini berlaku universal ya, kita udah bahas itu. Nah, contoh nih ya, contoh teman-teman ibu dan bapak, contoh nih. Di Al-Baqarah 155 itu ada kalimat begini, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, di sini juga kami berikan cobaan itu juga konteksnya bukan Allah yang ngasih sih sebenarnya. Tapi sistem ini selalu ada gitu. Artinya kalau sistem ini selalu ada, kita nggak bisa lepas dari semua ini, nggak bisa. Dan jangan lupa bahwa kita udah bahas kemarin, secara konsekuensi segala bentuk apapun yang kita lakukan, semuanya dasarnya adalah pilihanku gitu. Nah, siapa orang yang sabar? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, kita kadang-kadang suka terjebak ya, teman-teman ibu bapak. Kata-kata mengucapkan itu seakan-akan orang yang sabar itu adalah orang yang sering ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan enggak gitu sih, gitu ya. Mengucapkan ini artinya mengekspresikan. Berarti kalau kalimatnya mengekspresikan, ekspresi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan apa yang diucapkan, tapi kamu sudah alami. Dan kalimat innalillahi ini adalah refleksi dari pengalaman saat mau gimana pun kita, mau gimana pun rencana, orang yang sabar adalah orang yang menerima ketetapan sebagai realitas. Itulah yang disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Back on track gitu. Makanya kata kuncinya, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang yang mendapat petunjuk, orang yang sabar adalah orang yang tidak menolak hasil, tidak menolak kenyataan, dan tidak dalam tanda petik berusaha merubah yang terjadi itu seperti apa gitu. Jelas ya teman-teman ibu bapak ya. Jadi mudah-mudahan kita dalam menggunakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini bukan hanya ceplas-ceplos yang hanya bunyi ya balik lagi ya, itu kebiasaan sih, tetapi mulai menyadari bahwa innalillahi. Ini untuk apa kalau lagi musibah? Oke, misalnya kita musibah nih.
ketabrak gitu. Innalillahi. Kan bukan itu poinnya. Oh, ketabrak ini pasti ada kaitan dengan sebab akibat. Sebab akibat ini adalah hasilnya. Suka nggak suka, mau nggak mau ini kamu anggap baik atau buruk, back on track aja udah, terima. Semakin cepat kita menerima, semakin kita akan bisa melampauinya gitu. Semakin kita lambat atau semakin kita pengen mengada-ngada terhadap, aduh harusnya tuh kan nggak gini, harusnya tuh nggak seperti ini, sebaiknya tuh, udah, kita akan lebih menjauh dari yang namanya realitas gitu. Ya, makanya yang kemarin kita udah bahas panjang lebar teman-teman ibu bapak, Islam itu terletak pada keberserahan total kepada realitas gitu sebetulnya. Jadi orang yang Islam adalah orang yang gak banyak komplain sih sebenarnya. Orang yang menerima realitas, ya meskipun ya balik lagi ya, dalam kehidupan ini pasti bergejolak, dalam kehidupan ini pasti ada dinamisnya, tetapi saat kita mengerti sistemnya, pertama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un bukan urusan mati, sebetulnya, bukan urusan hanya musibah, sebetulnya, tapi urusan konteksnya adalah penerimaan. Kenapa? Karena nggak akan ada hasil lain, karena hasil itulah yang diberikan oleh Rob itu gitu. Ya, jadi ada wilayah menanam, dan ada wilayah hasil. Atau berbuah atau tumbuh. Wilayah ini 100% wilayahnya Rob. Tapi tanpa menanam, ini nggak akan aktivasi. Wilayah menanam, itu 100% wilayahnya kita gitu. Nah, maka kalau kita melihat dalam konteks yang namanya Allah lagi bekerja, pasti menggunakan statement kami. Disinilah penyatuan antara usahaku dan hasilnya, beserta sistemnya, jadi kesatuan yang sering disebut dengan yang namanya takdir, gitu kira-kira. Ya, nih saya kasih analogi ya teman-teman ibu bapak. Di zaman Umar ada satu kisah begini. Ada maling, ketangkep. Habis ketangkep dipukul. Wah, dia komplain. Kenapa sih aku dipukul? Kan maling udah takdirnya Allah. Kan ini udah ditetapkan nih sama Allah bahwa aku maling, aku begini, ditetapkan oleh Allah gitu. Apa yang terjadi ibu bapak? Yang mukulnya makin mukul lagi, lebih kencang lagi. Hantam. Terus dia makin komplain, gimana sih? Yang mukulnya juga ngomong gini, ya nggak apa-apa dong, aku juga mukul makin kencang, ini kan udah ditakdirkan oleh Allah. Jadi ya aku mukul aja terus gitu. Nah ini menarik gitu. Jadi yang satu menggunakan alasan takdir karena ditakdirkan Allah, tapi justru malah realitasnya ketika dia dipukul, baru dia menyadari, oh iya ya gitu. Makanya dalam perdebatan panjang ya, kalau kita ngomongin perdebatan panjang antara Qadariyah dan Mu'tazilah misalnya 100% Tuhan dan 100% manusia, ada tengah-tengah di mana konteks keterlibatan usaha pun ada ruang usaha yang bisa dilakukan untuk kita bisa selaras dengan hukumnya Tuhan gitu. Ya, jelas ya sampai di sini ya. Supaya nanti kita nggak jadi fatalis gitu. Udah, pokoknya gimana Allah aja. Tapi juga kita nggak jadi kayak lupa terhadap skema, kalau pakai bahasa di terjemahan teologis itu qadarullah. Di situ juga ada perannya Allah kok gitu. Jangan lupa gitu. Ya, sehingga nanti kalau ngomongin takdir itu dinamis gitu ya. Sangat dinamis. Tetapi aturan-aturannya itu udah baku. Jadi kita nggak bisa ngelawan aturannya, tetapi kita bisa bagaimana kedinamisan kita dalam meng-apply aturannya, itu akan jadi satu kesatuan yang nggak bisa terpisah gitu teman-teman ibu bapak. Jelas ya, mudah-mudahan ini sangat mudah gitu. Jadi kalau kita bicara dalam konteks ini, ya kita ngelihatnya dalam satu kesatuan yang dalam satu kesatuan yang utuh gitu. Nah, saya mau ngambil dulu dalam perspektif ini supaya kita nggak lepas dari konteks yang namanya pengetahuan utuh itu. Satu, alam semesta ini punya aturan yang disebut dengan yang namanya sunatullah. Sunatullah.
Sunatullah itu hukum semesta lah gampangannya, hukum alam semesta. Jadi kalau kita ngomongin sunatullah hukum semesta, ini hukum yang udah ada sebelum kehidupan ini ada gitu. Sebelum adanya kita manusia misalnya gitu ya. Ini manusia itu baru ada 300.000 tahun yang lalu gitu. Jangan lupa ya, kita tuh makhluk bungsu yang belum lama-lama amat sih gitu. Nah, dalam konteks ini, sunatullah ini sering disebut, anggap aja gitu ya, telah ditetapkan dalam bentuk lauhil mahfuz gitu. Jadi yang ditetapkannya itu adalah operating sistemnya. Jadi operating system itu udah ditetapkan, semua hukum-hukumnya ditetapkan, tapi cara make operating systemnya, cara make laptopnya gitu misalnya, cara make handphonenya, itu tergantung kemampuan kita dalam pengetahuan menggunakannya gitu. Jadi di dalamnya udah ada operating system, di dalamnya udah ada semua bentuk-bentuk program, kita yang akan menggunakannya. Maka kalau handphone orang cuma tahu SMS, ya udah dia dipakai SMS aja. Tapi kalau pengetahuannya luas, dia bisa tahu untuk ngedit video lah, ngedit foto lah, untuk zooman. Sama seperti gini ibu bapak pengen ngezoom, tapi ibu bapak nggak nginstal Zoom, nggak akan bisa. Mau doa sekencang apapun. Ini di depan kita ada handphone, doa, ya Allah pengen ikut Zoom ini, ya Allah pengen ikut Zoom ini. Nggak bisa, kenapa? Nggak ada aplikasinya. Nah, disitulah nanti di surat 13 ayat 11 ada peran di mana aku tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kamu merubah dirinya gitu. Ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi ini nanti semuanya jadi satu kesatuan yang nggak bisa terpisah. Nah, dalam hukum kesemestaan ini yang udah kita bahas kemarin, yang paling puncak itu disebut tauhid. Tauhid itu adalah kita adalah satu kesatuan, kita ini esa. Kita datang dari sumber yang sama gitu. Sehingga kalau kita datang dari sumber yang sama, ngelihat siapapun sebetulnya adalah the web of life, jaringan hidup, kita ini adalah saudara satu ruh sebenarnya. Cuman karena dalam ranah badaniyah, dalam konteks misalkan identitas itu jadi berbeda, kita jadi melupakan si saudara satu ruh ini gitu. Sehingga yang kemarin kita bahas, ketauhidan ini disebut oneness. Nih, paling ujung. Begitu dia turun, kesadarannya semakin tersekat, semakin bawah, di sini semakin banyak dialektika gitu. Di sini semakin banyak perbedaan menuju kepada yang namanya manyness gitu. Sehingga semakin manyness, semakin kita tidak melihat keesaan di situ. Di sini sibuk urusan identitas berantem terjadi, urusan agama ribut terjadi. Nah, biasanya yang terjadi keributan-keributan itu adalah di sesuatu yang tersekat-sekat gitu. Nah, terkotak-kotaknya tuh teramat ekstrim gitu misalnya. Kenapa? Karena ketidakmampuan kita dalam melihat satu kesatuan. Nah, balik lagi ke hukum tadi nih. Pengennya persatuan, tapi yang tiap hari dilakukan berantem mulu, ya nggak bisa lah. Berharap ada persatuan, tapi setiap perbedaan diruncing-runcingkan gitu, nggak mungkin. Jadi kita mau sehebat apapun doa semoga bersatu, tapi realitas hariannya terus berantem dengan berbeda pendapat jadi ribut, nggak bisa bersatu gitu. Ya, kenapa? Karena ya itu tadi, semua konteks bukan hanya masalah dari doa misalnya. Ya kan, udah doa aja. Ya benar sih, tapi jangan lupa doa itu di dalamnya juga perlu ada mekanisme gimana kita selaras dengan hukum gitu. Naiknya kita dalam ujian, nggak bisa kalau nggak belajar. Dan belajar itu nanti tergantung dari bagaimana memiliki konteks pengetahuan gitu misalnya. Ya, nah jadi yang pertama, nggak bisa lepas dari hukum yang namanya tauhid, oneness ini, satu kesatuan yang nggak bisa terpisah gitu. Nah, kemarin kita udah ulang-ulang lagi nih teman-teman ibu bapak. Bahwa berikutnya adalah kaitannya sama hukum vibrasi getaran. Di situ ada relativitas, di situ ada tabur tuai, di situ ada tarik menarik, di situ ada hukum yang namanya perputaran, di situ ada hukum, wah macam-macam lah ya. Ini kita udah bahas panjang lebar.
Hukum-hukum ini nggak bisa enggak, akan selalu ada dalam kehidupan kita gitu. Nah, saat kita relate dengan hukum-hukum ini, kita relate dengan hukum sunatullah pasti. Jadi saat kita melanggar hukum-hukum ini, pasti akan terjadi yang namanya stuck gitu. Jelas ya? Nah, maka dalam bahasa ini, ukuran itu disebut qadar gitu. Udah ada kadarnya. Tapi saat aku memilih dengan keputusan, jadi qadar itu adalah ukuran dari kata kadar, kodo itu adalah keputusan. Makanya antara keputusan dan kadar ini nggak bisa lepas gitu. Sehingga keputusanku dan ukuran, gimana aku mau mengambil keputusan kalau aku nggak tahu ukurannya gitu. Makanya si qadar ini perlu kita update terus dalam belajar gitu. Jelas ya? Dan nanti setiap keputusan-keputusan ini jangan lupa teman-teman, semua konteks yang namanya takdir, kodo dan kodar, ujungnya cuma satu kok. Kita sedang hanya melakukan yang namanya konsekuensi. That's it. Karena yang tadi si maling dipukulin karena konsekuensi perilakunya, selesai. Terlepas dia mau ngomong ini kodo dan kodar, ya sama kayak yang sering saya kasih contoh ya. Kayaknya aku tuh emang takdir deh untuk jadi orang pelit. Enggak, pelit mah dilatih sih sebenarnya. Dermawan juga dilatih gitu. Karena konteks apa yang terjadi sama diri kita itu adalah proses dari repetisi kodo yang keputusan diulang-ulang yang membentuk yang namanya habits gitu intinya. Jadi pertanyaan intinya, bagaimana aku mau merubah hidupku, merubah takdir, merubah nasib misalnya, kalau aku tidak merubah habits? Jadi ini semua fleksibel gitu ya teman-teman ibu bapak gitu. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks nih ya, dalam konteks gitu, nggak kaku gitulah kira-kira. Jadi semua bisa ada dalam konteks perubahan ketika di situ kita melakukan perubahan atau kita melakukan yang namanya ikhtiar gitu. Nah, secara gampang kira-kira begini. Allah menyediakan sistemnya. Silahkan manusia mengkreatifkan, jadilah kreatif gitu. Dalam menggunakan sistem ini gitu. Makanya nanti kita dikasih akal, kita dikasih pilihan. Kan lucu ya pertanyaannya, kalau 100% ditentukan oleh Allah, kok ada pertanggungjawaban tuh gimana? Kan jadi pertanyaan besar dong. Kalau ya udahlah sekarang ini kita hanya mengikuti apa yang udah Allah tetapkan, udah ikutin, ya udah kalau ngikutin 100%, tapi pertanyaannya kenapa ada pertanggungjawaban misalkan gitu gampangan sederhananya. Jelas ya? Sehingga disitulah kita dikasih akal dan pilihan untuk mendapatkan sebuah yang namanya pengetahuan. Untuk mendekatkan kreativitas kita kepada sistem, dan pertengahannya adalah untuk bagaimana kita gak bisa lepas dari kenyataan atau yang disebut dengan yang namanya realitas gitu. Sehingga antara pilihanku dalam konteks kreativitas, sistem dengan sesuatu yang udah ditetapkan, menciptakan sesuatu kita sebagai co-kreator, tapi pun kita nggak bisa menolak dengan konteks yang namanya realitas itu sendiri gitu. Jadi ini semua sebetulnya ada pada titik tengah gitu teman-teman ibu bapak. Jelas ya? Nah, sehingga kalau kita bicara dalam konteks ini, kadang ada orang yang apatis, ya udahlah. Memang aku ditakdirkan seperti ini. Iya sih. Kita nggak milih lahir di mana, kita nggak milih jadi laki-laki atau perempuan misalnya. Kita nggak milih kulit kita nggak milih bentuk rambut kita, bahkan mungkin kita nggak milih nama, nggak milih agama, nggak milih, semua dilekatkan gitu.
Tapi pertanyaannya, segala bentuk yang sudah dilekatkan sebagai sistem awal, bisa nggak sih pelekatan-pelekatan itu, yang sudah dilekatkan itu, outputnya untuk apa? Menjadikan kita co-kreator, kalau pakai bahasa nanti ujungnya, sebagai konteks yang namanya rahmatan lil alamin, salah satunya misalnya. Sehingga nanti kita ngerti bahwa tingkat kreativitas ini juga tergantung apa? Ada usaha di situ. Ada keinginan di situ. Dan ini adalah power yang suka nggak suka, mau nggak mau, balik dalam konteks di mana urusannya 100% kita yang milih loh, gitu. Nah, sistem 100% Allah yang milih juga. Nah, kita bertemu di titik tengahnya gitu. Ya, misalnya saya kasih contoh teman-teman. Beriman gitu misalnya ya. Ini bagus banget bahasa Quran supaya kita lebih relate dalam keseharian gitu. Di surat 4 ayat 170 misalnya. Ini contoh nih. Di surat 4 ayat 170 ada kalimat begini. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Nah, Allah tuh nggak nyuruh beriman loh. Tapi memberikan sebuah advice, kalau kamu beriman, that's good. Dan jika kamu kafir, kalau kamu tertutup, nggak memilih itu, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Jadi kamu mau beriman mau enggak, ya sistem ini cuma milik saya. Semuanya kembali kepada konsekuensi gitu teman-teman. Jadi yang akan menentukan kita beriman, kalau bukan pilihan kita, nggak bisa kita beriman. Maka kita nggak bisa memaksakan keimanan orang lain kita misalnya. Semuanya pasti ada jatuh temponya, semuanya pasti ada masanya, semuanya pasti ada timeline-nya lah gitu bahasa gampangnya. Dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itu contoh satu misalnya. Ya. Nah, next on nih. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Kalau kamu mau beriman, sok beriman. Barang siapa yang ingin kafir, ya sok aja kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang yang zalim itu neraka. Tapi kalau kamu zalim, kalau kamu tertutup, neraka itu ada di emosi tingkat rendah, ya maaf. Kalau kamu memilih tertutup, ya fasilitasnya pasti ada muter-muter di wilayah frekuensi rendah gitu misalnya. Gitu ya. Nah jadi kalau kita ngelihat hidup ini adalah bagian dari konsekuensi ya teman-teman ibu bapak. Semua konteks, oh ya dua lagi. Supaya kita lebih nanti ujungnya apa sih tanggung jawab sih. 42 ayat 30 gitu misalnya. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Musibah itu event. Apa yang datang ke kamu, kamu yang ngundang kok gitu. Kamu yang pengen, kamu yang komplain. Gimana sih gitu. Nah, di dalam qadar atau ukurannya segala sesuatu yang datang, pasti sepaket, ada yin yang-nya bahasa gampangnya. Relatifnya. Pasti satu paket, misalkan pengen punya pasangan atau pengen punya anak, pasti sepaket sama ribetnya gitu misalnya. Nggak bisa nolak satu sama lain. Sehat itu selalu satu paket sama sakit misalnya. Jadi nggak bisa pengen sehat selamanya. Pun konteksnya bahwa sakit itu adalah bagian relativitas dalam kehidupan gitu intinya. Nah orang menginginkan satu pihak tapi menolak pihak yang lain juga nggak selaras namanya. Nggak bisa. Kita ada dalam konteks yang namanya sistem sunatullah itu gitu. Nah jadi ya teman-teman ibu bapak kalau mau didalemin lagi sedikit gitu. Jadi jangan-jangan emang semua penderitaan hidup ini karena emang kurang pengetahuan sih gitu. Emang gak tahu sistemnya gini, kita menganggap bahwa sistemnya harus begitu gitu. Ya yang sering saya kasih tahu ya ibu bapak maaf ya.
Mau orang tahu atau nggak tahu, dia berhenti di P dicoret, ya pasti ditilang lah. Kenapa? Karena udah jelas-jelas kalau P dicoret itu pasti dilarang parkir. Dan gak ada excuse kamu mau ngerti, mau enggak, mau tahu, mau enggak ada urusan. P dicoret, pasti fasilitasnya tilang. Jadi kan nggak bisa ya ibu bapak begitu ada orang nggak tahu nih pakai motor, diam aja parkir di P dicoret, polisi datang. Mas maaf ya ditilang karena P dicoret. Si yang naik motornya ngomong, Pak maaf ya, saya tuh nggak yakin kalau P dicoret ini adalah nggak boleh parkir. Pakai yakin lagi misalnya. Ini bukan urusan yakin atau enggak gitu. Dan bahkan, aduh maaf ya Pak, saya nggak tahu. Nggak bisa, tetap gitu. Sehingga kadang-kadang kita bicara keyakinan juga ya gitu Ibu Bapak. Adalah segala bentuk sesuatu yang kadang-kadang tidak diisi oleh yang namanya pengetahuan gitu misalnya. Sehingga seyakin-yakinnya kita nanam cabai nggak akan keluar durian Bu, nggak bisa. Yang aneh, nanam cabai, doa, ya Allah, keluarkanlah durian. Begitu duriannya nggak ada, Allah sedang menguji aku. Nah, ini pusing nih gitu. Nggak connect gitu ya sama sistem gitu intinya. Nah, jadi balik nih. Sebenarnya ya ujung-ujungnya zolim itu kan salah satunya tuh sebenarnya bodoh sih ya ibu bapak ya, kata paling gampangnya gitu. Bodoh tuh orang yang nggak tahu sistem gitu, yang nggak paham cara aturan main bola. Jelas kalau dipegang pelanggaran, berarti sebelum mau main bola ya tahu dulu aturannya dong gitu. Karena mungkin dia asalnya main basket, ya dipegang terus. Begitu main bola dipegang, dia dapat kartu kuning, marah, ya nggak bisa gitu. Gitu sih intinya teman-teman. Nah jadi kayaknya kalau kita mulai melihat ini sebagai satu hukum ya, kita tuh ngerjain sesuatu nggak harus ditakut-takutin kok gitu. Misalnya nih ya, awas ya nanti maling nanti masuk neraka. Ya oke lah bagus untuk orang-orang yang mungkin di level-level yang masih dogma dan doktrin gitu. Tapi nggak harus disumpahin, nggak harus digimana didoain jelek. Segala bentuk apa yang dilakukan dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Kalau kita ngerti ini ibu bapak, sama orang yang menyakiti kita, sama orang yang ngezolimin kita, anggap aja begitu, gak ada urusan harus ngedoain jelek sih. Toh akhirnya dia gak akan bisa kabur dari hukum semesta kok. Dia bisa kabur dari kita, dia bisa kabur dari hukum, tapi dia gak mungkin kabur dari gelombang sistem semesta. Mau kabur gimana gitu. Cepat atau lambat akan dituai gitu hasilnya gitu. Dan balik lagi teman-teman ibu bapak nih. Itu juga berlaku buat kita ketika mau ngapa-ngapain. Kenapa kita harus khawatir besok kelaparan sementara kita ngasih makan orang terus misalnya? Apa yang kita khawatirkan terhadap hal buruk ketika kita melakukan kebaikan misalnya? Kenapa? Karena misal nih ya Allah doa nih ada orang doa tapi di frekuensi rendah. Ini orang nyakitin ya Allah kalau bisa jangan lupa ini tolong dikasih azab ya Allah gitu. Ngedoain azab orang. Ya, ya kita mau doain kayak mau enggak, semua hukum ini nggak akan ada yang bisa kabur gitu teman-teman ibu bapak. Nggak bisa. Dan nggak bisa dipercepat. Nggak bisa dilambat-lambat gitu misalnya ya. Ini nohok banget sih 16 ayat 1 nih ya. Kalau sering baca surat 16 ayat 16 tuh ayat 1 ada kalimat gini. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan. Maha suci Allah dan maha tinggi apa yang mereka persekutukan. Jadi kadang-kadang kita karena nggak ngerti ini, nggak ngerti hukumnya dan nggak ngerti mekanismenya. Jadi maaf ya teman-teman ibu bapak, statement
lebih cepat, lebih baik tuh kayak yang oke loh sebenarnya. Tapi belum tentu lebih cepat, lebih baik kalau belum jatuh tempo, nggak bisa juga. Orang ada dalam pengaturan sistem kok gitu. Mau segimanapun kita usaha, ditambah double usaha, kalau belum waktu jatuh tempoknya, nggak bisa juga. Mau lambat, mau selangkah demi selangkah, kalau udah jatuh tempoknya, ya kejadian juga gitu misalnya. Ya semua kembali ya, gitu. Kalau kita bicara dalam konteks ini, maka berapa lagi ya? 5339 lah gitu misalnya ya. 53 ayat 39. Nih. Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nah yang bahaya sekarang, nggak nanem, tapi pengen kebagian buah gitu. Males berproses, tapi pengen dapat hasil paling banyak. Nah itu mah kalau bahasa Quran mutafifin, curang gitu. Nggak bisa. Makanya kenapa banyak sistem shortcut, pengen dapat banyak dengan cara-cara yang nggak tepat. Apa yang terjadi? Balik lagi kok. Semuanya akan kembali kepada apa? Kepada takaran dan ukuran yang nggak pernah bisa lepas gitu teman-teman. Jadi ya balik ya, kalau kita mau bicara dalam konteks ini, bahwa nggak ada yang bisa nolak realitas. Tetapi takdir konteks sistem udah ditetapkan, tetapi juga jangan lupa bahwa kita perlu masuk di wilayah usaha juga, ikhtiar ada di situ gitu. Ya. Nah, jadi kalau pakai perspektif kan ada iman, ada Islam, ada ihsan gitu ya. Kalau kita menggunakan perspektif ini, kita hanya akan bisa bertanggung jawab dan akan bisa menerima realitas, dan sesaat mau melakukan apa, kita akan lebih waspada sih sebenarnya. Kita bisa berbohong di depan siapapun, tapi semua apapun yang dilakukan itu direcord dalam tanda petik ya, oleh semesta gitu. Ya ihsan itu kan untuk menyadari ya bahwa setiap apa yang kita lakukan tuh ada CCTV Allah lah gitu kira-kira. Tapi ini bukan takut sama siapa-siapa sih sebenarnya, cuman sadar bahwa apa yang kita kerjain lambat laun akan balik ke kita gitu. Nah ini ada satu sisipan nih. Apakah setiap kita menghadapi realitas yang sama, apakah rambu itu bisa relatif? Relatif. Karena ketika kita menghadapi realitas yang sama, itu biasanya cuman pindah rambu dari P dicoret, ganti ke S dicoret, dua-duanya ditilang juga sih gitu misalnya. Nah sekarang pada dasarnya adalah saat tahu bahwa itu adalah bentuk-bentuk yang perlu ditilang, ya hindari gitu. Gitu ya. Nah jadi saya mau menggarisbawahi lagi ya teman-teman ya, kita ulang nih pelan-pelan supaya kita jangan jadi apatis nih ya. Jangan jadi berserah kepada, ya apatis tuh putus asa sih sebenarnya. Karena saat putus asa, nggak ada asa, ya kita menyerahkan tapi nggak ada power kita. Kita kan dikasih power sebenarnya ya, quote and quote ya, untuk menjalankan gitu kira-kira. Anyway, jadi pertama ada sistem. Sistem ini sering disebut dengan yang namanya takdir. Ya, ini ukuran nih, udah tabur tuai itu ukuran. Ya, untuk mengikuti sistem ini, yes atau tidak, itu namanya kodok, keputusanku. Seberapa detail aku ngikutin sistem, itu namanya kodar. Jadi kodok kodar, ini nggak bisa lepas nih. Ada keputusan, ada ketetapan. Nah, kejadian mengikuti apa yang sudah ditetapkan dan dipaskan, itu namanya jadi nasib gitu.
Dan segala bentuk yang terjadi itu pasti bagian dari takdirnya Allah juga. Jadi kita bisa sebut yang namanya takdir ketika kejadian. Karena itu udah pasti ditakdirkan. Jadi nggak bisa gini, kayaknya aku memang nanti ditakdirkan untuk ini. Nggak bisa, nanti. Misal, ikut ujian nggak lulus. Sebelum ada pernyataan nggak lulus, belum nasib tuh. Belum bisa disebut nasib, belum bisa disebut takdir gitu, belum bisa. Kenapa? Karena masih proses. Tapi saat udah pasti fix kamu nggak lulus, nah itu udah ditakdirkan. Itu nasibnya emang nggak lulus gitu. Nah sekarang kita cek, apakah belajarnya kurang detail, atau keputusan-keputusan yang membuat kita untuk lulus berkurang gitu kira-kira. Nah ini kan semua mekanismenya banyak variabel gitu teman-teman ibu bapak. Dan ini sih nanti memang hanya akan berputar-putar di wilayah yang namanya istilah sih ya. Supaya kita nggak terjebak hanya dalam wilayah istilah aja sih gitu. Nah maaf ya, nasib baik buruk, takdir baik buruk juga hitungan-hitungan ekspektasi kita aja sih sebenarnya gitu. Sebenarnya mau nasib, mau takdir, semuanya sebenarnya ya konsekuensi kan. Makan cabe kebanyakan, diare. Aduh, aku bernasib buruk nih. Ya buruk karena diare sih, karena dia pengennya kan sehat. Tetapi karena dia memutuskan dengan keputusan kodoknya makan kebanyakan, akhirnya jadi dia diare, anggap aja begitu. Berarti diare hal baik atau hal buruk? Enggak. Konsekuensi dari keputusan ketika makan cabai kebanyakan gitu kira-kira. Ya maaf ya, mau ini baik atau buruk, mau ini apapun konteksnya, ujung-ujungnya kamu mau nerima atau enggak gitu. Karena kalau kita bicara dalam konteks apapun, sekali lagi, segala bentuk yang terjadi yang namanya konsekuensi, semuanya berkaitan sama semua mekanisme ini gitu. Gitu ya. Nah, sekarang yang menarik adalah kita hanya ada di wilayah sini teman-teman. Proses. Dah, ini kekuatan kita ada di sini. Hanya ada di wilayah proses saja udah. Urusan yang namanya hasil, itu sebenarnya udah bukan urusan kita sih. Makanya, gak pernah ada hasil yang buruk, teman-teman. Gak ada. Karena hasil mah netral. Kalau kita bicara hasilnya buruk, yang harus dilihat, jangan-jangan prosesnya yang main-main misalnya. Sehingga dalam perspektif konteks yang disebut istiqomah gitu misalkan, istiqomah itu adalah bagaimana aku terus-menerus setia dalam wilayah prosesnya. Gitu. Nah, jadi sekarang kita mau ada di mana nih? Yang tadi dikatakan sama Quran, terserah aja sih gitu. Kamu mau terus-menerus menolak hasil yang udah ditetapkan, atau kamu mau merubah prosesnya yang juga nanti punya potensi untuk merubah hasilnya. Berarti kan ini ada kerjasama sih dalam tanda petik. Makanya kan ada kata-kata kami ciptakan, kami. Jadi artinya apa? Ya kembali bahwa ini akan menjadi realitas, ini akan menjadi usaha gitu. Ya tanpa berusaha nggak mungkin ada hasil. Hasil yang baik tergantung bagaimana prosesnya. Sehingga hasil itu bukan goals. Teman-teman maaf ya, nanti ada ayat gini, bekerjalah kamu, aku pun bekerja pula. Ya istilahnya, belajarlah kamu. Tugas kita tuh cuma belajar. Bukan untuk jadi pinter. Jadi kalau boleh saya berbagi tips sederhana ya teman-teman. Saya lama sih menggunakan mindset ini. Jadikanlah hasil itu sebagai bonus gitu. Dah,
Kalau itu bonus nggak ngebet-ngebet amat, tapi saya akan selalu kita belajar terus-menerus di wilayah prosesnya. Udahlah kalau dapat bonus, tapi yang penting saya proses sebaik-baiknya, presisi, sungguh-sungguh. Kalaupun itu berhasil itu adalah bonus gitu. Nah, yang menarik nih ya, prosesnya kadang-kadang di skip, tapi menghayal terus hasilnya. Duh, nanti gini, nanti gitu, nanti gini. Jadi hasilnya pengen 100%, tapi keistiqomahan dalam prosesnya cuma 5% gitu. Ini kan rada nggak nyambung ya gitu. Ya kasaran kata gini lah, pengen ujiannya lulus tapi main mulu gitu misalnya. Duh, lagi main tuh menghayal. Duh, semoga nanti lulus, bagus, oke. Tapi sambil main gitu misalnya. Ya sama, pengennya damai, tapi yang diprosesnya ribut mulu, berantem mulu, berselisih mulu. Tapi maaf ya, cita-citanya pengen persatuan. Pengen sakinah misalnya. Sakinah itu kan tentram gitu. Harapannya tentram, tapi yang ditanamnya huru hara gitu. Ya nggak bisa lah gitu. Terus begitu nanti terjadi huru hara, Allah mengujiku. Mulai Allah jadi kambing hitam terus gitu, disalahin terus gitu misalnya. Atau misalnya ya ini suka juga dipakai sih sekarang nih ya. Duh aku tuh qadarullah jadi pencuri. Ya nggak bisa lah. Kayak tadi zamannya Umar. Aku kan nyuri karena qadarullah. Dipukulin. Aku juga mukul qadarullah. Nah nggak beres-beres nih gitu. Wah, yang paling kasihan lagi setan sih sebenarnya teman-teman ibu bapak ya. Udahlah. Setan paling kasihan sih. Karena dia yang paling jadi objek penderitaan yang terus selalu dikambing hitamkan. Aku tuh gara-gara digoda setan sih gitu misalnya. Udah aja. Nah, apa sih pelajaran dari tadi? Nyalahin Allah, nyalahin setan. Satu, jangan-jangan aku tidak mengambil, sorry, aku tidak mengambil tanggung jawab gitu. That's it. Saat aku tidak mengambil tanggung jawab, kita akan sulit bertumbuh untuk istiqomah tadi gitu. Terus keberadaannya itu selalu ada harusnya gini, sebaiknya gitu. Harusnya gini, sebaiknya gitu. Kejadiannya sok ya teman-teman ibu bapak coba rasain deh. Orang yang menolak kejadian adalah orang yang menginginkan kejadiannya sesuai dengan keinginannya. Contoh nih ya, karena orang ini udah ngerasa baik, terus terjadi hal yang buruk. Ya ampun aku tuh kan baik tuh harusnya tuh dapat yang baik juga ya gitu. Padahal dia selama ini baiknya itu palsu gitu misalnya. Pakai filter gitu misalnya. Ya, paham ya teman-teman ya. Nah sehingga saat kita nggak mengambil tanggung jawab, udah pastilah pemikiran-pemikiran yang sama, pemikiran akan melanjutkan kepada sebuah pemilihan, pemilihan akan melanjutkan kepada sesuatu apa yang terjadi pada hidup kita. Jadi semua berawal dari mana? Pilihanmu. Nah jadi dalam konteks ini saya rasa, yuk nih, kita jangan gimana ya, jangan menyerahkan konteks bahwa udahlah ini udah ada yang ngatur. Bener gak salah. Rezeki tenang aja lah udah ada yang ngatur. Tapi gak ngapa-ngapain gitu misalnya. Kan harus ada unsur 13 ayat 11-nya gitu ya. Nih contoh-contoh teman-teman. Dari belum dibaca nih. Ya supaya sekali lagi ya, ini membuat kita jadi gak apatis gitu. Semangat sih sebetulnya. Lebih semangat untuk ikhtiar gitu sebenarnya. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Ingat ya teman-teman ibu bapak kalau dengar kata malaikat jangan berpikir putih, pakai sayap, cicik terbang gitu. Enggak gitu ya. Malaikat itu potensi.
Bagi manusia itu udah ada potensi di dalamnya. Nah, kalau kita jadi malas, kalau kita nggak mau berusaha, bahkan kita nggak mau menggali potensi di dalam diri kita, teman-teman ibu bapak, jangan-jangan banyak banget potensi di dalam diri kita yang belum kita ketahui, gara-gara kitanya nggak mau menelaah diri gitu misalnya. Udahlah gini aja. Udahlah gini aja gitu. Ini ada pertanyaan bagus, gimana sih cara nerima ujian supaya nggak berat? Jadi nerima mah nggak ada caranya. Terima ya terima aja sih gitu. Nggak ada kategorial gitu. Cara menerima yang baik, satu harus ada, udahlah, terima. Ini kenyataannya, titik gitu. Ya. Nah, terus balik nih. Berarti ada potensi-potensi di dalam diri kita yang mungkin tuh belum keluar lah gitu bahasanya. Dan nanti kalau kita kaitkan sama kamu akan dikasih sedikit kelaparan, kesusahan, teman-teman jangan lupa ya, penderitaan sebetulnya adalah pintu gerbang membuka potensi dirimu yang belum kamu pahami dan sadari gitu. Boleh jadi loh, kalau kita ngelihat, kalau teman-teman pernah dengar seruling bambunya Rumi ya, ada conversation antara pohon bambu sama seruling. Jadi ngobrol nih mereka, antara pohon bambu sama seruling. Si pohon bambu tuh ngomong gini ke seruling, wahai seruling, kamu enak ya, harganya mahal banget. Suara kamu selalu ditungguin sama ribuan bahkan jutaan orang. Kamu menjadi sesuatu hal yang sangat memiliki nilai gitu. Terus si seruling ngomong gini, wahai pohon bambu, wajarlah aku menjadi seruling karena aku mengalami tempaan-tempaan yang kamu belum alami gitu. Di mana menjadi seruling itu pohon harus dipotong dulu, dipanaskan, dibolongin, diamplas, coba kebayang Bu, dibakar lagi. Sehingga sesuatu yang memiliki nilai dan berharga itu nggak mungkin kalau tidak ada pada tempaan-tempaan penderita, itu nggak mungkin. Nah yang rugi, udah ditempa, menderita, nggak tumbuh lagi. Nah itu rugi sih. Jadi setiap penderitaan kan pilihannya cuma ada dua, membawa kita lebih bijaksana, atau yang kedua menambah luka-luka dengan luka yang sama, dan lebih dalam lukanya. That's your choice, itu pilihanmu gitu. Jadi kadang orang komplain terhadap sesuatu, yang komplainan itu justru dia hal yang ulang-ulang, yang nggak relevan, yang saya tadi bilang. Tiap hari nanam melon, tapi harapannya pengen durian gitu. Mindsetnya mindset yang sangat sempit, tapi pengen dapat hidup berkelimpahan. Ya nggak bisa lah teman-teman Bu, Pak. Jelas nggak mungkin. Gitu ya. Makanya tadi dikasih tahu, kamu akan dapat sedikit ketakutan, kamu akan sedikit kelaparan, tapi itu semua hanya akan oke untuk orang yang sabar. Kenapa? Karena sabar itu mau back on track, sabar itu mau tumbuh gitu. Ingat ya, sabar tuh bukan gak ngapa-ngapain loh, tapi menerima untuk pertumbuhan, itu sabar namanya. Nih, ulang ya. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Jelas lah. Jadi Allah udah ngasih potensi nih. Tapi potensi itu nggak akan keluar. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Potensinya nggak keluar kalau kamu nggak cari, nggak latih gitu. Bakat tanpa latihan nggak oke. Latihan tanpa bakat juga nggak perfect. Jadi jangan pengen sebagus orang yang punya bakat main gitar, udah mau latihan beribu-ribu jam sebulan, kalau nggak bakat, nggak akan bisa sih. Seperfect yang bakat plus latihan gitu kira-kira.
Tapi saya balikin juga, bakat tapi nggak dilatih, nggak bisa juga. Nah berarti kan kenapa sih man arafah nafsah fakot arafah robah misalnya, mengenal diri, ujung-ujungnya apa? Untuk kenal bakatmu, potensimu, potensi lagi, potensi lagi, potensi lagi. Maka kita dikasih yang namanya tempaan. Kawah candra di muka dalam hidup ini untuk apa? Finding your potential, untuk menemukan potensi sejati dirimu. Dan ini nanti dinamis teman-teman ibu bapak. Balik lagi ke hukumnya gimana secara takdir, detailnya gimana, ukurannya, keputusannya apa, realitasnya apa, urusannya, ujungnya, diterima atau tidak kita misal. Diterima atau tidak kita misal. Dan yang sering saya bilang juga sih, kita ngerasa punya pilihan untuk gimana-gimana ya teman-teman. Tapi pada akhirnya pilihan kita tuh cuma satu sih. Menerima. Cepat atau lambat apapun yang sekarang ditolak, nggak ada jalan lain kecuali diterima gitu. Pertanyaannya, mau berapa lama lagi menolak kenyataan yang membuat semakin sakit, semakin pedih, semakin menderita, dan tidak tumbuh? Mau berapa lama lagi kita mengandai-ngandai, seandainya aja apa yang aku inginkan kejadian, seandainya aku tidak memilih dia, seandainya aku nggak ini, mau sampai kapan kita hidup dalam ilusi-ilusi itu yang kita terus-menerus menolak kenyataan gitu. Gitu ya teman-teman ibu bapak ya. Nah jadi saya rasa ini jadi penutup rangkaian panjang kita tentang sunatullah ya. Ya saya rasa yuk gitu ya, kita tuh nggak hanya sibuk gerakan ritual sholatnya, nggak hanya sibuk dalam konteks puasa, lahirnya, nggak hanya dalam konteks tertampak seperti identitas-identitas Islamnya, tapi itu semua akan nothing, maaf banget nih, ketika kita tidak selaras dengan hukum semesta, itu aja udah. Gitu ya. Nah jadi saya rasa marilah kita mulai dari diri sih. Karena perubahan yang besar itu datang dari langkah kecil. Mari kita start dari individual-individual gitu. Karena perubahan di dalam ini akan memengaruhi satu sama lain by the way. Nah sehingga apapun bentuk dalam keadaan kehidupan kita, pada akhirnya ini menarik sekali. Kita hanya akan bisa menerima kenyataan hidup selesai. Apapun itu. Mau didoain segimana kuatnya, mau disikirin seberapa banyaknya, kalau realitasnya kejadiannya A, that's it. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ingat ya, innalillahi wa inna ilaihi rojiun bukan orang meninggal aja, bukan. Tapi begitu ada kejadian, saya mau kembali kepada titiknya Allah, di mana titik realitas. Aku akan terima realitas. Ilaihi rojiun. Aku mau kembali bersimpuh kepada realitas. Karena yang udah-udah juga ngelawan realitas, nggak berhasil kok. Mana yang berhasil dilawan realitas? Nggak ada. Ujung-ujungnya ekspektasi akan kalah, keinginan akan kalah, kesombongan akan kalah, kebencian akan kalah, dalam tanda petik ya. Karena yang terjadi adalah realitas itu sendiri gitu misalnya. Ya teman-teman ibu bapak ya. Semoga rangkaian sunatullah ini menjadi rangkaian yang membuat kita penuh pengayaan teman-teman ibu bapak. Mau jalur apapun, ritual gimana pun, ingat kita nggak pernah bisa berkompromi dengan kenyataan. Ya, kita nggak bisa ngerubah kenyataan, memodifikasi kenyataan. Yang bisa kita lakukan hanyalah bagaimana kita
melakukan yang namanya revisi keinginan, revisi ekspektasi. Sehingga kata kuncinya adalah bagaimana kita tidak lelah untuk terus belajar di alam pembelajaran ini dan tidak lelah untuk bertumbuh. Karena semuanya kembali kepada konsekuensi. Tapi apapun ujungnya, kata kuncinya, marilah kita belajar untuk menerima segala sesuatu seapa adanya. Terima kasih teman-teman Ibu Bapak. Ini saya rasa closing statement dari rangkaian panjang sunatullah ya. Yang mudah-mudahan sekali lagi hukum tabur tuai lah, hukum apa semualah ya, teman-teman bisa ngecek tuh di semua video-video yang pernah udah ditayangkan. Dan semoga kita selalu menyelaraskan bukan hanya dalam bentuk yang namanya ritual, bukan hanya dalam bentuk yang namanya tampilan, tapi semua kata kuncinya adalah bagaimana kita selaras dengan hukum semesta ini. Mengutip di pembicaraan awal, mari kita jaga segitiga sama sisi ini. Harmony with Allah, harmony with people, harmony with nature, alam. Hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam. Awas alam jangan lupa dirawat ya, jangan rajin sholat tapi buang sampah sembarangan, buang sampah ke kali gitu. Tapi sholatnya rajin gitu misalnya. Berarti satu, nggak chaos dong, nggak selaras gitu. Ingat ya, kita disebut hablum minanas, nas. Bukan sesama agama gitu misalnya, bukan sesama kelompok, bukan, nas, sesama manusia. Jadilah universal, menjadi rahmatan lil alamin gitu. Ya, jadi segitiga sama sisi ini jangan lupa untuk kita lestarikan, kita aplikasikan khususnya, dan yang paling penting terus kita update dalam keseharian gitu teman-teman Ibu Bapak. Hatur nuhun, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Ini perjalanan panjang kita. Ini ada beberapa DM yang masuk. Saya masuk dulu ke DM yang pertama. Bagaimana kita agar selaras dengan hukum semesta? Ya udah, tonton dari episode awal ya. Nah, biar selaras, tahu dulu pengetahuannya, ngerti, baru diaplikasikan. Ya, karena kalau kita nggak punya pengetahuan, ya mau gimana gitu. Ya, semua berawal dari yang namanya pengetahuan. Kalau niat, apakah orang lain harus tahu? Kadang bikin salah persepsi. Yang jauh lebih harus diketahui orang lain adalah perubahan diri sih sebenarnya. Dan anyway, teman-teman Ibu Bapak, kita nggak perlu ngasih tahu kita udah berubah, kita nggak perlu ngasih tahu kita udah membaik, nggak perlu. Kenapa? Segala sesuatu perubahan itu nggak usah dikasih announcement, nggak usah dikasih broadcast message, tapi akan terasa secara alamiah gitu. Jadi memang kalau memang sekitarnya gitu-gitu aja, ya jangan-jangan kitanya udah merasa berubah, padahal baru merasa gitu misalnya. Ya pun tidak terlepas dari komunikasi, jangan lupa komunikasi juga perlu ya. Karena kan ya balik lagi, setiap kita nggak bisa saling membaca tanpa sebuah dialog kan, gitu intinya. Kalau yang alami suami bagaimana nasihatinya? Masa nunggu jatuh tempo tetap kita ikutin nerima konsekuensinya kan, Kang? Ya balik lagi, kita nggak punya tanggung jawab terhadap siapapun di luar diri kita sih sebetulnya. Nabi Nuh, sehebat apapun dia doa, nggak jatuh tempo tuh istri sama anaknya. Tetap ngikutin juga gitu misalnya. Ya dan kita nggak punya tanggung jawab untuk siapa-siapa loh. Kenapa? Orang pulangnya sendiri-sendiri. Karena ini adalah perjalanan yang tidak bisa diwakilkan gitu. Nggak mungkin. Kan nggak ada ya, kamu akan bareng pulang sekeluarga gitu misalnya. Nggak ada teman-teman Ibu Bapak. Tuh saya lupa ayatnya berapa ya. Ntar ya saya ingat. No, 16, 111 misalnya. Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri. Tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri. Nggak ada. Tiap-tiap orang tua datang untuk membela anaknya. Nggak ada. Ya, gitu. Kita semua hanya akan
mempertanggungjawabkan perilaku, database yang terjadi pada diri sendiri gitu. Gitu ya. Dan apapun itu lakukanlah dengan bijaksana, lakukanlah dengan waspada, dengan teknik-teknik gitu. Dan ya balik, semuanya dilakukan dalam bentuk pengertian. Kapan kita ngegas, kapan kita ngerem, itu juga tergantung dari situasi dan kondisi gitu intinya. Ya intinya teman-teman ibu bapak, beda tipis antara sabar dan bego gitu. Ya semoga nggak memilih bego lah gitu kira-kira. Tapi tetap sadar, sabar dengan kesadaran, dengan pengetahuan, dan tahu ketika melakukannya ini arahnya mau kemana gitu. Makanya jangan pernah lelah untuk terus-menerus mau belajar gitu anyway. Oke, teman-teman ibu bapak, saya rasa itu closing kita hari ini. Semoga dapat sesuatu ya teman-teman ibu bapak. Semoga dapat something gitu. Dan balik lagi, semua perlu dikunyah. Bukan untuk hanya diketahui gitu, tapi juga mari kita aplikasikan supaya apa yang kita pelajari menjadi hakul yakin, bukan hanya apa yang diucapkan, tetapi beneran aku alami langsung gitu. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman ibu bapak, semoga bermanfaat, semoga ada insight, dan sekali lagi semoga ini menjadi sebuah puzzle-puzzle kecil ya dalam memahami semua konteks tentang takdir gitu intinya. Dan pada akhirnya, semua konteks apapun itu, semua tergantung dari perbuatan tangan kita dan keputusan kita. Mari berhati-hati dalam setiap keputusan, karena semua keputusan akan balik ke pengambil keputusan itu sendiri. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.